Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Para pemirsa, menjalankan agama yang benar maka akan tahu kebenaran bukan untuk salah satu agama. Kalau beragama itu membangun sekat perbedaan karena suatu keyakinan, sebenarnya agama itu bermakna apa? Apakah agama menjadi suatu bahan untuk pertentangan? Ataukah dengan agama akan menjadi jalan kebenaran yang paling benar? Ataukah agama menjadikan manusia yang meyakini salah satu agama itu akan menjadi orang benar? Atau agama dijadikan sebagai alat untuk politik kekuasaan? Ataukah mungkin juga beragama akan menjadikan manusia sempurna? Bisa juga agama menjadi sumber aturan dan peraturan. Para pemirsa, para pendiri bangsa Indonesia telah berupaya keras untuk kesatuan dan persatuan demi bangsa Indonesia, demi agar bangsa Nusantara menjadi kuat dan amanah, menjadi bangsa yang besar dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai landasan hukum berbangsa dan bernegara. Kenapa bukan hukum agama yang dipakai? Jelas, para pendiri bangsa Indonesia telah memahami arti beragama yang benar dan menetapkan Indonesia bukan negara agama. Hal ini jelas dan amat sangat jelas terlihat di dalam Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga NKRI percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu faktanya. Kalau beragama hanya membenarkan bahwa agamanya sendiri saja yang paling benar, itu jelas-jelas salah. Terbukti NKRI tidak memakai negara berdasarkan agama tertentu, karena NKRI paham dan memahami rakyatnya pastilah tidak akan menyakiti rakyatnya, karena rakyat adalah komponen paling penting dalam bernegara dan berbangsa. Dan kita semua tahu bahwa rakyat Indonesia NKRI banyak mempunyai keyakinan, banyak mempunyai agama yang beragam. Yang jelas, di masyarakat Indonesia tidak menjadikan pertentangan dalam beragama. Bahkan sikap toleransi antar umat beragama dijunjung tinggi. Bahkan yang berkeyakinan penghayatan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa juga sama. Di sini sudah sangat jelas bahwa rakyat mengakui akan keyakinannya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila.
Para pemirsa, agama yang paling benar itu tidak ada. Yang ada, jika benar-benar beragama, maka dalam setiap perbuatan akan berakhlak, akan berbudi luhur. Dan setiap orang yang beragama, agama apapun, pasti menanamkan keyakinan bahwa Sang Pencipta, ketuhanan yang Maha Esa itu ada. Dan sebutannya memang berbeda-beda. Itu faktanya. Semua agama serta penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa tujuannya sama, yaitu mengajarkan supaya beragama dan yang penghayat menjadi warga negara Republik Indonesia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, berbakti, dan mengenal jati diri sebagai manusia sejati Indonesia, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku jujur, serta patuh hukum negara, dan bela negara, bukan bela agama. Beragama itu sifatnya personal dalam suatu komunitasnya. Itu sudah sangat jelas. Tidak ada bela agama di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada bela agama di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi sumber hukum. Jadi yang provokasi untuk bela agama adalah manusia yang tidak paham akan beragama. Yang provokasi agamanya yang paling benar itu juga salah. Tidak paham akan beragama. Yang provokasi agamanya harus dipatuhi sebagai aturan yang mengikat dan menabrak ketentuan hukum-hukum pemerintah dan negara, itu juga salah. Itu juga tidak paham arti beragama. Yang provokasi dengan menjustifikasi penganut agama lain atau penghayat kepercayaan lain dengan kata-kata kafir, dengan kata-kata dajjal dan sebagainya, sehingga hal ini mencederai keyakinan lain, itu juga salah. Itu juga berarti belum paham arti beragama. Yang provokasi dengan atas nama agama dengan berpolitik untuk mencari dukungan demi kepentingan kelompok tertentu, itu juga salah. Itu berarti belum paham arti beragama. Yang provokasi secara tindakan dengan pemaksaan kehendak atas nama agama, dengan cara menteror, dengan cara berafiliasi sebagai teroris, adalah sudah bertindak sebagai kriminal atau bertindak sebagai penjahat. Itu adalah musuh negara. Itu adalah musuh rakyat NKRI. Maka libas ke akar-akarnya.
Densus 88 bertindak sebagai pelaksana anti teror yang secara kewenangan diperintahkan negara. Pengendalian secara berjenjang dan terstruktur masif untuk memberantas terorisme serta memberantas radikalisme. Para pemirsa, mari kita jaga persatuan kesatuan NKRI. Maka beragamalah yang santun, jaga keharmonisan antar umat beragama yang lain dengan sikap toleransi, dengan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta perdamaian. Ingatlah, setiap keyakinan mempunyai cara yang berbeda dalam mengagungkan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, jangan perbedaan itu menjadikan perselisihan. Justru perbedaan itu yang menyatukan, sama-sama mengagungkan Sang Pencipta. Semoga para subscriber channel YouTube ini benar-benar bisa mengerti arti beragama, benar-benar beragama dengan santun, beragama dengan mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa, dan benar-benar akan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Terima kasih. Salam Rahayu.